Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, NPM 21203010079, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 2. Di sini saya akan membagikan video pengajaran saya menggunakan channel Telegram karena kendala masih dalam COVID-19. Di sini saya memberikan materi berupa cerita novel pada anak-anak rekan didik saya. Baik, silakan untuk menikmati video yang sudah saya kerjakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke kelas kita. Hari ini kita akan membahas tentang cerita novel. Sebelumnya kita bisa berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah sehat semuanya? Nah, saya share screen terlebih dahulu ya untuk video kali ini, untuk pelajaran kali ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang cerita novel. Sebelumnya kita kan udah membahas tentang cerpen nih. Lalu untuk sekarang kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu tentang cerita novel. Tidak kalah berbeda dengan cerpen-cerpen yang udah kita singgung minggu lalu. Kita mulai saja ya pelajarannya. Oke, menurut KBBI, novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak atau sifat setiap pelaku. Nah, novel itu ada unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik seperti cerita cerpen. Di sini unsur intrinsik novel itu yaitu unsur yang membangun di dalam novel itu sendiri. Ada pertama tema. Kita akan menentukan tema terlebih dahulu, misal seperti temanya lingkungan atau kesehatan atau tentang perjuangan begitu. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Pasti ya di setiap novel itu ada tokoh dan penokohan. Tokohnya maksudnya kayak misal tokohnya Abdul. Penokohnya apa? Abdul itu adalah anak yang baik, anak yang rajin, anak yang pandai begitu. Atau misal seperti tokohnya Amel. Amel adalah orang yang sering nakal. Amel adalah orang yang kurang memperhatikan penjelasan guru. Nah, begitu. Itu yang namanya penokohan. Jadi, penokohan itu penggambaran dari tokoh. Lalu, yang selanjutnya itu alur atau plot. Setiap novel itu ada alurnya. Alur ada berapa? Ada alur maju, mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu otomatis ceritanya akan maju terus ya. Misalnya cerita tentang zaman tahun 2000. Kita lanjut ya. Untuk gaya bahasa tadi udah saya singgung. Gaya bahasa itu bermacam-macam. Gaya bahasa seperti bahasa Melayu itu termasuk gaya bahasa Indonesia. Setiap novel itu ada berbagai macam gaya bahasa ya teman-teman.
Kemudian kita masuk ke unsur extrinsic novel. Jadi unsur extrinsic novel itu unsur pembangun dalam novel yang ada di luar novel. Nah, menurut Lane Whalen dan Austin Warren, unsur extrinsic novel dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hubungan karya sastra dengan biografi. Nah, maksudnya apa? Kita pasti kenal penulisnya nih, misal kayak Andrea Hirata itu lahir di mana, dia cerita-cerita sebelumnya seperti apa, gitu. Terus pengalaman hidupnya itu pasti nanti ada di balik novelnya itu pasti ada. Kemudian unsur hubungan karya sastra dengan psikologi. Jadi setiap novel itu maksudnya biasanya terdiri dari pemikiran si penulis. Kenapa? Karena penulis itu pasti membutuhkan ide-ide untuk menulis sebuah novel gitu. Kayak biasanya penggunaan aku nih. Aku dalam setiap novel itu mencerminkan bahwa itu menggunakan hubungan karya sastra dengan psikologi. Kemudian yang ketiga hubungan karya sastra dengan masyarakat. Nah, ini otomatis ya, dengan masyarakat, lingkungan sekitar, ada sosialnya, itu paling penting. Di dalam novel itu ada nilai-nilai sosialnya gitu. Kemudian hubungan karya sastra dengan pemikiran. Jadi pemikiran setiap novel itu berbeda-beda, ya bisa kita samakan dengan amanat lah begitu. Jadi ini menurut Random Malek dan Austin Warren, unsur extrinsic novel biasanya unsur extrinsic itu seperti nilai sosial, nilai keagamaan dalam sebuah novel itu apa aja. Nah, itu termasuk unsur extrinsic dalam novel. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku memberi contoh unsur intrinsik dalam novel Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Nah, tema dalam novel tersebut perjuangan dan semangat para siswa. Tokohnya ini salah satu tokoh ya, Ikal, merupakan tokoh paling pintar yang memiliki minat di bidang sastra. Nah, itu apa? Jadi maksud penokohan itu penggambaran dari tokoh tersebut. Kemudian alur. Dalam novel ini alurnya maju terus. Jadi alurnya dari Ikal kecil hingga Ikal menjadi lebih pintar, jadi bisa sekolah, itu termasuk alurnya maju. Kemudian untuk latarnya ada di sini, misal saya beri salah satu saja, latarnya sekolah dasar Muhammadiyah. Jadi tempat pengabdian sekolah Ikal itu ada di sekolah dasar Muhammadiyah. Kemudian sudut pandang dalam novel ini ada tokoh aku nih, Ikal, yang menjadi pelaku utama. Kemudian gaya bahasa, adanya pengaruh aksen budaya Melayu. Jadi di sini ada aksen budaya Melayunya di dalam novel tersebut. Itu bisa dimasukkan ke dalam gaya bahasa. Begitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kali ini? Nah, nanti saya memberi tugas untuk teman-teman semuanya. Tugasnya itu analisis sebuah novel. Bebas ya novelnya yang kalian punya gitu. Atau kalian bisa cari di web, di tempat apapun itu, di perpustakaan itu ada novel, kalian analisis seperti ini ya. Unsur intrinsiknya apa, unsur ekstrinsiknya apa, begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan untuk kelas kali ini. Kesimpulan dari
Kelas hari ini yaitu cerita novel merupakan karangan prosa yang memiliki unsur-unsur intrinsik berupa tema, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan unsur ekstrinsik yang berupa dari nilai-nilai yang ada di dalam cerita novel tersebut. Kemudian penugasan tadi sudah saya berikan ya. Jangan lupa untuk tenggat waktunya saya berikan 1 minggu. Kemudian untuk kelas minggu depan kita membahas pada teks eksposisi, bagaimana kita menerapkan teks eksposisi tersebut ke dalam sebuah cerita. Nah, karena jam kelas saya sudah selesai, saya cukupkan untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga ya teman-teman, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya akhiri kelas hari ini. Untuk mengakhirinya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa selesai. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saja adalah merupakan video pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak didik, terutama pada sekolah menengah atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.